semuanya, perkenalkan nama saya Ciara Martasyanuno, jurusan Akuntansi, Prodi D3 kelas 1B. Saya akan menjelaskan materi pertama, bab keempat, tentang ekonomi sektor publik. Yang pertama adalah eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan atau kondisi orang lain atau pihak lain. Jika eksternalitasnya merugikan, maka hal itu adalah dampak negatif, dan sebaliknya, jika menguntungkan, maka disebut eksternalitas positif. Eksternalitas yang bersifat negatif seperti asap dari kendaraan bermotor, perokok yang merokok di sembarang tempat, dan perusahaan yang membuang limbah di sembarang tempat dapat mencemari lingkungan. Eksternalitas yang bersifat positif seperti pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung anti. 2. Barang publik dan sumber daya miliki bersama. Jenis barang dibagikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, barang pribadi atau swasta. Yang kedua, barang publik. Yang ketiga, sumber daya milik bersama. 3. Rancangan sistem pajak. Rancangan sistem pajak adalah proses merancang atau mengembangkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien untuk suatu negara atau daerah yang mencakup segala peraturan, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan pengenaan, penagihan, dan pemanfaatan pajak. Tujuan utama rancangan sistem pajak. Yang pertama, menerima pendapatan negara. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan. Yang keempat, mendorong perilaku ekonomi. Bab 5. Pelaku perusahaan dan organisasi industri. Tujuan dari pembentukan sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba. Laba adalah total keuangan bersih. Rumus laba adalah pendapatan bersih dikurangi biaya total. Prinsip ekonomi dalam menganalisa perilaku suatu perusahaan dalam menghitung semua biaya operasional. Prinsip ekonomi dalam menganalisis perilaku suatu perusahaan dalam menghitung semua biaya opportunities, explicites, atau biaya bahan baku, biaya transportasi, gaji, dan lain-lain. Serta biaya implisit, sebagian adalah biaya opportunities seperti keputusan membuat sebuah produk. Jenis-jenis biaya. Yang pertama, biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel. Yang ketiga, biaya total. Yang keempat, biaya rata-rata. Yang kelima, biaya marginal. 2. Perusahaan dalam pasar kompetitif. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual adalah barang sejenis. Yang ketiga, barang yang dijual harus bisa diproduksi oleh perusahaan lain. 4. Perusahaan dapat dengan mudah keluar masuk pasar. Bab 6. Monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolis. Pengertian pasar monopoli. Monopoli adalah keadaan di mana dalam suatu pasar hanya terdapat satu penjual, sehingga penjual tersebut dapat menentukan harga sendiri atau disebut dengan price maker. Pasar oligopoli adalah pasar atau industri yang terdiri dari sedikit perusahaan atau produsen, tetapi memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Ketiga, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan komoditas yang berbeda-beda. Dalam pasar ini dapat menghasilkan keuntungan tersendiri bagi para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi diri mereka. Bab 7. Ekonomi pasar tenaga kerja. Pasar faktor produksi adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Secara umum, tenaga kerja, tanah, modal adalah 3 faktor terpenting dalam pasar produksi.
Biaya faktor produksi. Permasalahan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, distribusi pendapatan antar golongan atau pendapatan merujuk pada perbedaan pendapatan antara kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua, distribusi pendapatan antar daerah. Perkotaan dan perdesaan seperti pola pembangunan yang lebih berfokus pada pembangunan perkotaan dibandingkan perdesaan yang menghasilkan ketimpangan pendapatan. Yang ketiga, pendapatan antar daerah dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi. Ada 3 sudut pandang pengertian utama tentang kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut atau pendapatan di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, kemiskinan relatif, jika pendapatannya berada di atas garis kemiskinan. 3. Kemiskinan kultural atau pendapatannya sudah cukup atau melampaui batas. 2. Pendapatan dan diskriminasi. Menurut teori neoklasik, jumlah setiap faktor produksi tergantung pada penawaran dan permintaan. Faktor-faktor penentu upah. Yang pertama, pengimbangan. Yang kedua, modal manusia. Yang ketiga, kemampuan, upaya, dan kesempatan. Yang keempat, pandangan alternatif terhadap pendidik. Diskriminasi terjadi apabila pasar menawarkan perbedaan antara ras, etnis, suku, usia, warna kulit, dan lain-lain. Pasar kompetitif berpotensi membatasi dampak diskriminasi terhadap upah dilihat dari perbedaan upah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil serta pendistribusian pendapatan yang merata memiliki dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Distribusi pendapatan dan kemiskinan. Pada dasarnya, tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.